Halo semua, selamat datang di video pembelajaran akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dasar-dasar yang sangat penting dalam akuntansi, yaitu tentang jurnal umum, buku besar, dan daftar saldo. Yuk simak sampai akhir. Untuk memperdalam pemahaman kita, sekarang mari kita bahas sebuah contoh soal nyata dari perusahaan jasa bernama PT Pantang Mundur. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dan telah menyusun posisi keuangan atau neraca pada awal Januari 2025. Di layar kita bisa lihat data posisi keuangan awal yang meliputi aset seperti kas, piutang, perlengkapan hingga peralatan, serta kewajiban dan modal. Nah, setelah mengetahui posisi awal keuangan perusahaan, kita juga diberikan beberapa transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2025. Dari informasi ini, kita akan menyusun jurnal umum terlebih dahulu untuk mencatat semua transaksi yang terjadi sesuai prinsip akuntansi. Yuk kita mulai dengan transaksi yang pertama. Transaksi pertama dalam jurnal umum kita pindahkan sesuai tanggal transaksi. Pada tanggal 1 terdapat senilai 200 juta di debit, piutang senilai 45 juta di debit, perlengkapan senilai 26 juta di debit, peralatan 80 juta di debit, akumulasi penyusutan peralatan senilai 12 juta di kredit, tanah senilai 160 juta di kredit, bangunan senilai 340 juta di debit, akumulasi penyusutan bangunan senilai 80 juta, utang usaha senilai 120 juta, utang bank senilai 320 juta, hutang gaji 75 juta, dan modal pemilik 244 juta di kredit. Transaksi pada tanggal 5, kas senilai 20 juta dan piutang senilai 40 juta di debit, dan pendapatan senilai 24 juta di kredit. Transaksi pada tanggal 8, hutang usaha senilai 1.200.000 di debit dan kas senilai 1.200.000 di kredit. Transaksi pada tanggal 15 terdapat piutang usaha senilai 15 juta di debit dan pendapatan di 15 juta di kredit. Transaksi pada tanggal 25 terdapat biaya listrik senilai 120.000, biaya telepon dan air senilai 220.000 dan biaya pemasaran senilai 350.000 di debit dan kas senilai 690.000 di kredit. Transaksi pada tanggal 28 terdapat kas senilai 15 juta di debit dan piutang senilai 15 juta di kredit. Jadi total semua adalah 906 juta 890.000 di debit dan di kredit. Selanjutnya kita pindahkan ke buku besar. Pertama, pada akun kas di tanggal 1 senilai 200 juta di debit, tanggal 5 senilai 20 juta di debit, tanggal 8 senilai 1.200.000 di kredit, tanggal 25 senilai 690.000 di kredit, dan tanggal 28 senilai 15 juta di debit. Jadi total akun kas adalah 233.110.000 di debit. Selanjutnya pada akun piutang di tanggal 1 senilai 45 juta di debit, tanggal 5 senilai 4 juta di debit, tanggal 15 senilai 15 juta di debit, dan tanggal 28 senilai 15 juta di kredit. Jadi total akun piutang senilai 49 juta di debit. Selanjutnya pada akun perlengkapan pada tanggal 1 senilai 26 juta di debit. Selanjutnya pada akun peralatan pada tanggal 1 senilai 80 juta di debit. Pada akun akumulasi penyusutan peralatan pada tanggal 1 senilai 12 juta di kredit. Pada akun tanah tanggal 1 senilai 160 juta di debit. Pada akun bangunan tanggal 1 senilai 340 juta di debit. Pada akun akumulasi penyusutan bangunan tanggal 1 senilai 80 juta di kredit. Pada akun hutang usaha tanggal 1 senilai 120 juta di kredit dan tanggal 8 senilai 1.200.000 di debit. Total akun hutang adalah 118.800.000 di kredit. Pada akun hutang bank tanggal 1 senilai 320 juta di kredit. Pada akun hutang gaji tanggal 1 senilai 75 juta di kredit. Pada akun modal tanggal 1 senilai 240 juta di kredit. Pada akun pendapatan tanggal 5 senilai 24 juta di kredit. Dan pada tanggal 15 juta di kredit. Jadi total akun pendapatan adalah 39 juta di kredit. Pada akun biaya listrik tanggal 24 senilai 120.000 di debit.
pada akun biaya telepon dan air tanggal 25 senilai 220.000 di debit, dan terakhir pada akun pemasaran tanggal 25 senilai 350.000 di debit. Selanjutnya pindahkan dari buku besar ke dalam neraca saldo. Ada akun kas senilai 233.110.000 di debit, piutang senilai 49 juta di debit, perlengkapan senilai 26 juta di debit, peralatan senilai 80 juta di debit, akumulasi penyusutan peralatan senilai 12 juta di kredit, tanah senilai 160 juta di debit, bangunan senilai 340 juta di debit, akumulasi penyusutan bangunan senilai 80 juta di kredit, hutang usaha senilai 118 juta 800 di kredit, hutang bank senilai 320 juta di kredit, hutang gaji senilai 75 juta di kredit. Modal senilai 244 juta di kredit, pendapatan senilai 39 juta di kredit, biaya listrik senilai 120.000 di debit, biaya telepon dan air senilai 220.000 di debit, dan biaya pemasaran senilai 350.000 di debit. Jadi total daftar saldo seluruhnya adalah 880.800.000 di debit dan di kredit.